Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhun salam, puhun talas. Turun batuk main gelap melipakan. Jawab salamnya, bapaknya ada malas. Ini udah nggak kita pambal apa? Campur. Dua-duanya dia. Ini emang anak tidur. Sebelumnya saya menyampaikan tentunya saya bawang putih dari Sumatera diikat kawat kedua kakinya. Terima kasih kepada Bapak Haji Yusuf Saputra. Semoga sehat dan dimurahkan rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la ilaha illa huwa wa la yakhafatu illa huwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahai sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mahfil jannah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Qad sallati wa sallati wa qadatan bisati yaqulu. Ya Allah ya Rabbal alamin. Burung dara sayapnya lebar, kesangkut kawat dan ke bawah. Bapak, Ibu, Saudara, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan berkah. Gimana Bu, kabarnya sehat? Badan sehat ada? Kantong? Iya, miring ya. Mau banyak itu. Burung-burung, gawannya berkah. Buahnya banyak, rasanya manis. Saya doain ibu-ibu semuanya pada sehat. Duitnya banyak, habis-habis. Kayaknya diambil ada lagi, ada lagi. Kata ibu, kalau buahnya banyak, rasanya manis, begitu dimakan rasanya sepat. Kalau itu duitnya banyak, habis-habis, sepat. Sedekah. Apa Bu? Sedekah. Karena sedekah ini selagi kita masih diberikan keluaran waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita diberikan waktu kita, selagi kita dikasih kuasa untuk melakukan sedekah. Sedekah itu satu hal yang menjadi angan-angan orang yang meninggal dunia, menjadi suatu kerjasama yang sangat besar. Hal ini terangkan dalam Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Nah, mungkin ibu udah pada hafal semua nggak hafal. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakatlah sebagian hartamu yang memberikan min qabli ayatnya ahadukumul maut, sebelum kalian menemui ajal kalian atau kalian menemui mati kalian. Kenapa? Kata Nabi, kalau kamu tidak bersedekah sedangkan kamu itu mampu, saya perlu mereka akan berkata, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku walaupun hanya sesaat. Mintanya berapa lama? Sesaat. Setahun kelamaan, sebulan kelamaan, seminggu kelamaan, sehari 1 jam pun kelamaan. Ini sesaat. Mau apa Bu? Pak Asad atau wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan beramal soleh. Aku akan gunakan kapasitas itu, waktu yang sangat sebentar itu untuk sedekah dan
beramal soleh. Apa jawaban Allah dalam ayat 11? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan bagi yang sudah tidak ada. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat tadi Al-Munafiqun ayat 10 pertama adalah bahan figur, berarti infak. Kenapa punya Pak Sedekah? Ya, jadinya sedekah. Nah, pertanyaannya infak sama sedekah sama apa ya? Nah, kalau kita di akhir Ramadan, kita biasanya membayar zakat. Nah, di buku panitia itu ada tulisan penerimaan zakat kita berupa beras ya, berupa uang ya. Di sampingnya ada infak dan kirim sedekah. Ada juga infak satu kolom sedekah. Nah, kalau kita di akhir Ramadan, kita biasanya membayar zakat. Nah, di buku panitia itu ada tulisan penerimaan zakat kita berupa beras ya, berupa uang ya. Di sampingnya ada infak dan kirim sedekah. Ada juga infak satu kolom sedekah satu kolom. Nah, ini banyak yang nanya Bu, panitia ditanya infak sedekah sama ya. Jadi bingung. Ya. Kalau melihat ayat tadi, infak dan sedekah adalah intinya sama, mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Cuman kalau infak itu lebih ke arah materi, artinya barang yang kita miliki. Wa anfiqu. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Itu juga apa sering dibaca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Kama sali habbah sembulatin sabatu habbah. Ya, perumpamaan orang berinfak ibaratnya menanam satu biji dan dari satu biji itu tumbuh sama berapa? Tujuh tangkai. Ikuti dan semuanya 7 tangkai tadi. Sembulatin mi'atu habbah menjadi mi'ah itu 100. Satu tangkai tumbuh 100 biji, berarti 700 biji. Satu orang berinfak maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat kebaikan. Wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah Maha luas rezekinya dan Maha mengetahuinya. Jadi Allah itu maha luas rezekinya, rezekinya semuanya ya maha luas. Makanya kita ketika kita bersyukur sesuatu pada Allah jangan setengah-setengah ya. Harus full. Harus apa Bu? Harus full. Bahkan ada doa ya, kita diajarkan oleh guru-guru kita. Namanya doa orang langit tidak bumi, sampai tahu. Ya, ada enggak doa orang langit tidak bumi? Doanya begini Bu. Allahumma in kana li sama'in bil tahridu wa in kana bil atifa itu wa in kana ba'idan fataribu wa in kana haraman fatahhiru. Jadi apa ya doa apa Bu? Doa apa? Doa ya ketika kita sholat itu yang kita dianjurkan ya. Kalau kita ada di langit kita diturunin, kalau ada di bumi minta warin, kalau ada yang jauh minta kalau ada yang haram halal itu doa maksa sama ya. Dan kita yakin ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa kita yakin bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udhuni astajib lahu. Apa kamu kepadaku? Niscaya aku akan kabulkan. Saya ada pengalaman
Saya punya jamaah, dia tinggalnya di Ciawi, pengajian bulanan. Kemudian sekitar ada seminggu nggak hadir. Kemudian telepon, Pak Ustadz, doain istri saya lagi sakit parah. Ya, lagi sakit parah. Sekarang dirawat di rumah sakit. Baik, akan kami doakan bersama jamaah. Kemudian Bu, malamnya kita merasa seperti ini. Kita berdoa ila hadatin biniyatin sifat bakal binti fulan al-fatihah. Semua berdoa. Pun demikian suami tadi berdoa. Selang 2 hari Bu, saya ditelepon lagi sama jamaah saya dari Ciawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Ustadz, saya kemarin minta doa sama Pak Ustadz, ucapin terima kasih. Kata alhamdulillah kan saya alhamdulillah kan sepuh isinya. Datanya, gimana kabar isinya? Pak Ustadz, maafin istri saya meninggal. Ya, kita doain biar sembuh tapi intinya meninggal. Kemudian apa katanya Bu? Dia bilang, Pak Ustadz kenapa? Saya mengerjakan perintah Allah. Saya berpindah bersedekah. Saya doa kepada Allah, minta kesembuhan istri saya, kok malah meninggal. Kata saya Bu, doa Bapak tidak salah, doa saya juga tidak salah, doa jemaah juga tidak salah. Tapi ingat, ada satu yang mendahului di doa kita. Apa Bu? Ketika kita dilakukan 4 bulan di dalam kitab Arba'ah, ya, kitab Arba'ah itu dikatakan orang yang lahir ditetapkan kenyataannya adalah azan. Itu udah ada tulisan di lauh mahfuz, itu udah ada daun, ada tulisannya, jatuh itu diangkat. Kita berdoa nggak salah, tapi takdir Allah lebih dah. Makanya kita tidak boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ya, dulu ada kisah, ada seorang pemuda main di desa. Ini pemuda ini orang kota main di desa. Kemudian di desa ketemu gadis cantik, ya, ketemu gadis cantik. Kemudian dia kenalan. Habis kenalan, tumbuhlah rasa cinta. Kemudian tumbuhlah rasa cinta. Kemudian minta diajak ke rumah orang tua. Berangkat dia ke rumah orang tuanya tuh, diajak sama si gadis. Sampai di rumah si gadis, diketok pintu, assalamualaikum, salam. Keluar wanita cantik lagi, tidak kalah masih bagus tersebut. Ditanya mas pemuda, ini siapa? Ini ibu saya. Nah, ibunya jatuh, anaknya. Nah kemudian ibunya ini melihat si pemuda yang tampan. Kata ibu, masya Allah, ini pemuda tampan betul. Ya. Akhirnya ibu setelah pertemuan, si pemuda kembali ke orang tuanya, ke kota. Itu ibunya Bu, masya Allah. Pemuda pengen main juga sama si gadis, tapi ibunya yang merasakan. Ya. Akhirnya ibunya Bu setiap malam sholat tahajud, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah si pemuda tadi menjadi jodoh. Ya, di rumah. Ya. Sementara si pemuda di kota sana berdoa, ya Allah jadikanlah si gadis itu jodohku. Nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Ya nggak sambung. Ya. Ibunya tadi doa supaya si pemuda tampan jadi jodohnya. Nah, si pemuda tampan doa supaya gadis jadi jodoh. Akhirnya Bu, si pemuda bilang sama orang tuanya, saya mau melamar. Dikabarin si gadis bahwa dia akan datang ke rumah mau melamar. Bawa duit. Kemudian tapi dia nggak bilang melamar siapa. Ya, pokoknya melamar ya datang. Dia siap-siap. Begitu datang si pemuda sama keluarganya,
Itu Bu, Masya Allah, yang datang ke kapan mana? Ya, dia udah baperan. Assalamualaikum, salam. Oh silakan Bapak Ibu semua masuk. Akhirnya si ibu mengutarakan terima kasih, adik, ya, engkau sudah membuka hati untuk kata makan. Si pemuda belum, apa gua salah alamat? Ya, itu si gadis kata maknya nggak mau makan. Dia mainnya godok-godok. Ya, biarin dianggap ibu. Itu bingung. Si ibu tadi, ya Allah engkau kabulkan doaku. Senang gak si ibu tadi? Senang dikabulin, ya, karena dapat pemuda tampan. Pemuda tampan, jalan-jalan tapi bingung. Setelah itu karena udah di apa namanya, udah disambut dulu sama mamanya, akhirnya tidak mau menyakitinya, berangkatlah semuanya ke KUA. Itu diterima Bu. Cuma sepanjang jalan masih bingung, ada si gadis bingung, si pemuda tampan bingung, apa jadi begini ya. Nah, di tengah perjalanan Bu, walhasil di situ ada kecelakaan. Ya, kendaraannya terbalik, ibunya mentok pohon mati. Ya, ibunya mati Bu. Sementara di sana udah disiapin semua. Acara harus berjalan, akhirnya orang tuanya tadi semuanya aparatnya RT RW-nya sepakat bahwa si pemuda akan dinikahkan oleh si gadis. Nah, ya, dua-duanya dikabulin. Ya. Si ibu tadi dikabulin karena dia sudah diterima sama si pemuda. Namun pada akhirnya si pemuda dengan kesabaran, dengan ketabahannya akhirnya didapatkan apa yang dia. Bicara masalah doa. Doa ini ada yang dikabulkan langsung, ada yang ditunda seperti tadi itu, ada yang disimpan. Semua nabi punya doa mustajab dan semuanya sudah dipakai semua di dunia. Nabi Lut, Nabi Nuh, semua dipakai. Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya disimpan untuk kita umatnya di akhirat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kita beruntung punya Nabi kita. Ya. Kita punya dispensasi. Kata Nabi, kullu umatin yadkhuluna jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga. Ini udah pasti Bu. Ya, walaupun yang syahadatnya nikah doang. Kata Nabi, semua umatku masuk surga, ilaman abad kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kagum sama Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada satu sosok Nabi yang luar biasa. Dia pernah yang bersabda di depan para sahabat, sesungguhnya aku sangat itu terhadap saudaraku, itu terhadap umatku. Kata sahabat, aku ini kan umatku ya Rasulullah, aku ini saudaraku, bukan adalah sahabatku. Umatku nanti dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu aku, tapi dia beriman, dia percaya padaku, dan dia cinta kepadaku. Itulah umatku. Siapa Bu? Kita. Termasuk tadi bacain ngomong. Kita kamu pada Nabi. Siapa selawat? Kita selawat sekalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Sosok Wasilah Bapak Haji Muhammad Yasin. Terima kasih sosial beliau. Saya sampai ke Bedi. Saya juga pernah kemarin di Kubusan. Ini motornya kayak saya ini asli juga mantul tuh bukan kiai. Ya. Kemudian kami hormati juga Bapak Haji Muhammad Yusuf Sofra dari Asis Sangat juga Sayyidul Baik Tuan Bapak Bapak Nasir ya. Juga Bapak RT, Bapak RW dan Ibu Ustazah ada nanti yang mana dulu? Insya Allah jadi Ustazah. Ustazah itu kan guru ya, yang jadi panutan kita. Insya Allah beliau senantiasa diberikan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira udah kenal belum saya semuanya? Ya, dan terminal beli putu maya, belinya pakai bil sendiri. Tak kenal maka saya, mohon izin saya mengenalin diri. Ya, nama saya Bu Sahrin. Udah. Tadi kata Ibu Wajah nanti Sahrin SN. Pak Haji Yusuf Sabtono bingung nih, sarjana dari mana SN? Ya, SN bapak saya Sanim. Kalau orang Betawi kan klinik pendek, Ibu ya. Nggak ada yang Betawi berjalan, zaman ini udah panjang. Ya biasanya kalau nggak dari nama bapak emaknya, dari nama hari. Saya hari Minggu namanya Guna. Kalau cewek, Budi. Nah, kalau Senin, ya kalau laki nama Selasa, Sahri. Satiana, banyak semua. Kalau ibu, anak lagi siapa? Bona. Kirian nggak dengar dikit, bolot. Terus sama Nabi dari Nabi. Boleh nggak dari nama Nabi? Boleh. Pak Yusuf, orang paling ganteng. Ya. Kemudian Ayub, ada nama Ayub. Banyak. Ada juga namanya Isa, ada namanya. Kemudian nama malaikat boleh nggak? Nama malaikat boleh nggak buat anak kita? Boleh. Malik, penjaga neraka. Ridwan. Kemudian Jibril. Cuma jarang pakai Jalil. Ada yang pakai Jalil? Kesianmu sama kakek kita. Ya. Kita lagi ngapa-ngapa, semua dikumpulin, anak cucu dikumpulin. Ya, yang jauh tetap dikumpulin. Semua kumpul, tinggal satu yang jauh kumpul. Dijerokin. Tanya yang dia mau masuk wasiat. Cucu semuanya udah kumpul, udah. Bapak kong kayaknya gak lama lagi nih. Udah kong sabar aja, but. La ilaha illallah. Begitu lagi rame-rame apa jadi tenggorokan. Dah itu cucunya. Lalu kong dijerokin datang dong. Kata kau yang mati gue kan. Ya, itu boleh ya kita nama adalah Yona. Tapi Jori dia pakai lidah. Kesian ya. Iya. Ntar kita lihat dulu kita kakak ngambil cucu kita.
masa sembunyi lagi. Itu. Jadi nama saya, saya tinggal di Harjamukti, ya, di Cimanggis. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga bersyukur ya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Memang di Harjamukti, khusus di Cimanggis juga, saya kebanyakan taklim ibu-ibu. Ya, makanya taklim ibu dari mulai tingkat RT, sampai kelurahan pada kenal. Ya, kalau di Cimanggis. Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa Bu ya? Ini udah masak soalnya. Tanpa ditempel kita. Ya. Bu, kita ini laksanakan maulid setiap tahun. Ya. Berapa kali maulid? Udah banyak ya? Belasan ya? Dikit lagi ya. Nah, dari sekian tahun kita kira-kira udah ada perubahan dari diri kita. Insya Allah. Bu, pertama Insya Allah yang kita perbaiki adalah sholat kita. Ya, karena nanti di akhir nanti yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau baik sholat. Ya. Yang pertama Bu, akhlak Rasulullah SAW ketika dia berdakwah, setiap dia melewati akan berdakwah, dia dilempari kotoran unta, dilempari batu. Apa Rasul marah? Rasulullah SAW tidak marah. Bahkan ketika yang melemparkan itu sakit, orang pertama kali yang menganggap adalah Rasulullah. Coba kita Bu, kita mau lihat ngaji, jangan dilemparkan, dimanjuin. Terus setiap hari dimanjuin. Ya, tidak ada apa-apa. Nah kira-kira begitu kita lewat, dimanjuin lagi, nggak ada yang ngatain lagi, nanya orang itu mana sakit apa jawabnya? Ya ada sakit sekali nggak sama. Tapi Rasulullah ya, khusus dia angkat kalau Rasulullah itu, maka orang tersebut masuk di Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW senantiasa nyuapin pengamis buta ya, di pinggiran kota, ya, nyuapin pengamis buta. Itu setiap Rasul nyuapin, itu si pengamis ngomong dulu, yang nyuapin Rasul tidak, tidak ngatain. Rasul marah lah Bu, enggak marah. Kalau kita nyamil rambutan, ngatain kita ya apa itu? Iya, contohin itu. Itulah anak Rasul. Sampai dia akhirnya masuk Islam. Yang terakhir, yang ketiga, ketika Rasulullah SAW akan berdakwah dari Taif, ya, Taif ini sekarang jadi suatu daerah yang sangat subur. Yang sayur-sayuran bisa hidup. Yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah pergi haji, pasti jalan ke Taif sana. Di Taif dulu Rasulullah SAW dia berdakwah bukan di sandung, tapi disambit, ya, dengan tulang, dengan batu, disambit. Marah nggak Rasul? Nggak marah. Yang marah siapa? Temannya Rasul, malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, gunung Uhud akan aku angkat, aku timbahkan kepada mereka. Kata Nabi, apa Bu? Jangan Jibril, mereka pun tahu. Kita doakan semoga mereka dikasih hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengikuti kita masuk dalam agama kita. Nah kalau kita mau ceramah, kita ngomongin ada yang ringan, tenang aja, yang ngajar kata kita apa? Sikat dulu. Tapi Rasul tidak, inilah akhlaknya Rasul itu sangat terpuji. Ya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sekian ini bisa berkembang. Ya. Ambil kardus di dalam mobil, taruh di bebek bisa dari dia. Kalau ada yang bagus mah ambil, kalau jelek buang. Terakhir Ibu ya, burung pipit bulunya coklat, anak manja anak kencang larinya.
walaupun sedikit biar manfaat. Kalau kepanjangan bosan sebenarnya. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun sebentar ada manfaat dan faedahnya, minimal silaturahmi. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya Rabbil Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Sarid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa ibu-ibu pahami. Insya Allah dengan ilmu sedikit semakin berkembang pengalaman kita. Allah selalu kita bisa menerapkan apa yang beliau sudah sampaikan. Saya doakan semoga selalu sehat Pak Ustadz. Amin. Baik ibu-ibu, saya atas nama pengurus pengajian ada sedikit minta amal untuk jembatan. Mohon Bu menjalankan atau siapa? Amal untuk jembatan ya Bu ya. Siap, siap. Mudah dimiliki hanya seorang diri. Carilah itu suka. Sebelum doa penutup Ibu. Undang belum? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Kamu mudah dimiliki hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu